Bombana. Sekarang saya bertahu di Bombana di Sulawesi Tenggara. Saya dah saya ini satu bulan pas 40 juta lumayan. Saya pertambangan bukan gaji main. Waktu itu kan dalam pikiran saya biar 1 bulan kerja bisa pulang kampung, bisa beri ini di kampung. Lumayan mas 40 juta dengan informasi yang itu. Tapi belum dengar detailnya bagaimana. Cuma dengar sepintas saja sudah senang sekali. Akhirnya mungkin semua karena cara Tuhan lah begitu. Saya sekarang baru mengerti semua cara Tuhan. Dulu saya belum paham begini kisahnya perjalanan saya itu dari Kalimantan merantau begini. Tapi saya sekarang baru tahu bahwa semua karena caranya Tuhan. Semua segala sesuatu ada waktunya. Makanya kata pengkhotbah segala sesuatu untuk segala sesuatu ada waktunya. Sekarang saya baru mengerti ayat itu dan saya baru mengerti bahwa rencana Tuhan indah pada waktunya. Walaupun kita mengalami namanya badai kehidupan, walaupun kita mengalami namanya tantangan, godaan, walaupun kita pernah gagal, namun Tuhan akan kuatkan, bangkitkan kita, beri kita semangat yang baru untuk jangan menyerah. Akhirnya saya sampai di Makassar. Waktu saya berhenti sekitar tanggal 20-an tidak salah. Maksudnya bukan saat tanggal belasan, tapi saya terlambat kapal di Kalimantan di Batu Licin dan Selatan sehingga sampai di Makassar tanggal 20-an mendekati Natal begitu. Nah akhirnya bermalam nginap lagi di Kalimantan dekat Pelabuhan beberapa hari, menghabiskan ongkos dan di kapal cuma modal semua, modal nekat, tidak modal pas gitu di Kalimantan. Sampai di Kalimantan, dari Kalimantan sampai di Makassar seingat saya cuma uang 200 lebih atau 100 lebih dengan HP Nokia istilahnya Nokia Sentre yang murah, mungkin harga baru 200-an. Sekarang sudah tidak mahal lagi, mungkin 50-an dapat di HP harganya. Akhirnya saya ditipu di orang kan di Pelabuhan, sampai di Pelabuhan saya bingung ikutin siapa lagi. Waktu itu di kas kapal ada orang yang ajak ke bengkel bilang gaji 5 juta per bulan. Tapi waktu itu kan saya belum tidak sempat ambil nomornya. Akhirnya turun kapal, minta dia duluan atau saya duluan, saya tidak tahu. Namanya buru-buru turun, jadi semua orang berebutan untuk turun. Akhirnya saya minta nomornya. Akhirnya saya bingung turun harus tujuan kemana. Akhirnya saya dijemput oleh saya cari orang ojek, tukang ojek. Dia bantuin saya tanya, bilang di mana sini tempat pertama Mas? Dia bilang, oh jauh, di Komban, jauh sekali. Dia bilang, kamu pergi, saya antar kau ke perwakilan. Kebetulan sudah subuh itu. Akhirnya diantar saya ke perwakilan tersebut sudah subuh, sehingga saya bermalam di pinggiran jalan di sebuah warung. Dan itu orang, ya saya tidak tahu itu orang penipu itu. Dia pinjam HP saya untuk nelpon, pinjam untuk nelpon. Saya namanya orang baru juga, pikirkan saya juga tidak ada pegangan, tidak ada keluarga teman, jadi saya kasih saja pikiran dia menelpon, siapa tahu kenalan ke apa. Tapi tujuannya menipu. Akhirnya itu orang yang punya warung bilang, mana itu teman orang tersebut yang mengantarkan kau, apa yang mau mana? Saya panggil dia, jadi kabur langsung itu. Dia punya warung pakai maki, dia bilang bahasa kasar, paturannya Makassar bilang, saya tidak sebut sini. Maki dia tersebut harus kejar tapi tidak dapat. Akhirnya paginya dan kebetulan ada orang Makassar juga, orang Sulawesi Selatan. Sekarang dia menetap di Kendari. Itu dia ajak saya, bilang, aku mau ke sana ikut sama-sama saya. Dia kan kebetulan ikut sama bis namanya Cahaya Ujung. Itu tujuannya ekspedisi Makassar Kendari, tujuan terakhir Kendari. Dia singgah antar muat penumpang. Dia antar saya, dia kan tanya saya pakai bahasa Makassar, mau buka
Magai kan saya tahu kan magai kan mengalir mancing segala macam kan senang kita menjaring pakai pukat harimau mata halus jauh iya saja. Akhirnya di sana menjaring yang saya tidak tahan namanya kerjaan yang ini kan yang berat saya tidak tahan, harus pindah kerja kembali, pindah kerja lagi. Saya kerja tidak lama, 1 minggu atau 2 minggu di saya ujung saya berhenti, jadi kapal ikan lagi. Tidak fokus ikut saya ujung dua red kapal putaran berhenti, ikut kapal ikan masih tidak sanggup, hanya berhenti lagi, pindah lagi sama orang Jawa melas, berhenti lagi. Setelah di puli bangunan berhenti, tidak sabar, akhirnya yang bertahan tuh yang di bosku di Kendari itu di Toko Mulia Jaya itu yang bertahan. Akhirnya saya berhenti di Toko Mulia Jaya 2015 Desember 16 saya kembali, 16 Januari kembali. Nah, kembali Makassar inilah awal Tuhan dalam kembali namanya. 16 kembali, ya tidak kembali di Kendari lagi, saya coba untuk merantau kerja di Makassar. Akhirnya saya ikut dengan saya ikut di Makassar modal nekat. Nah itu kan orang Neskapa orang TP juga sama dia. Saya nginap di Goa sana, Sulawesi Selatan, di Provinsi Sulawesi Selatan. Hanya saya kerja selama 1 bulan kalau tidak salah, 3 minggu di rumahnya orang Flores, orang mau merah Manggarai itu sana. Hanya saya putuskan kembali ke kota Makassar untuk cari kerja. Sebelumnya saya kerja di Makassar itu pertama di toko ban, dia jual ban, buka-buka velg mobil, pasang ban. Ya itu kerja saya dulu. Bertahan cuma 3 minggu, 3 minggu atau 3 minggu atau sebulan tidak salah. Lalu saya pindah lagi di kerja di Asian Furniture di Jalan Latimojong. Itu saya 3 bulan itu kerja situ, berhenti lagi. Tapi sebelum 3 bulan itu saya berhenti, itu saya mulai saya baca kitab suci dalam versi LAI. Itu saya baca cuma 3 bulan selesai, dah kejadian satu wahyu. Nah sebelumnya saya gereja di gereja kecil, gereja karismatik. Dalam khotbah itu pendeta tersebut berkata, dia kan pendeta dulu kan, dia kan berkatolik dulu, dan dia bertobat di dalam sebuah KKR. Dia dulu kan preman dulu, gondrong, merokok segala macam, pakai robek. Dia bertobat saat ada altar call, istilah panggilan ke depan didoakan. Mesti dia khotbah berkata, yang kalau iman bertumbuh harus minimal 1 hari 1 ayat baca kitab suci rutin, namanya lagu rohani. Akhirnya saya praktek, saya berkomitmen praktek firman Tuhan, baca. Memang semangat betul waktu itu kan, belum fokus di media sosial seperti sekarang, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Dulu kan HP saya kan Sony bekas dengan HP Cina satu namanya apalagi. Dari waktu itu saya tidak fokus di media sosial, saya fokuskan diri di membaca kitab suci. Saya baca saking semangatnya baca 3 bulan kerjaan sampai wahyu. Itu saya baca sampai mengantuk baru bisa tidur, pokoknya baru tidur. Saya lagi belum mengantuk sampai jam 1 lewat lah, baru bisa tidur. Harus sampai mengantuk baru bisa tidur, saking semangatnya kan. Pagi juga begitu, pagi mandi makan, selesai makan baca. Sebelum baca berdoa dulu, baca lagu rohani kirim jemaat 1 lagu namanya belum baru baca, pokoknya rutin begitu. Akhirnya
hal baru yang menarik, yaitu dia melaikan Tuhan berkata, waktu Tuhan utus Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan orang Israel di Mesir. Itu Musa diutus Tuhan dan orang Israel bertanya, bilang, kalau mereka bertanya siapa nama yang mengutus kamu, maka Tuhan berkata kepada Yahweh kepada Musa berkata, aku adalah aku. Itu bukan namanya sebenarnya, itu menunjukkan eksistensinya Tuhan, itunya kehadiran, kemahakudusan, kehadiran Tuhan. Nah waktu itu kan saya pikir itu namanya itu, aku adalah aku. Di situ saya bingung, namanya orang awam baru mencari kebenaran dan fokus mendapatkan sesuatu yang baru, kan dia pasti penasaran. Aku adalah aku, masih Tuhan nama aku adalah aku. Sekarang sempat tahu dalam bahasa Ibrani kan Ehi Asyar Ehi, dalam terjemahan Inggrisnya I am that I am. Aku adalah aku, dimanisnya aku adalah aku besar semua. Nah dari situ Tuhan ingin menunjukkan eksistensinya Tuhan. Dan ayat selanjutnya, akulah Yahweh Elohimmu. Dalam IMB, dalam LAI, sabar saya baca saudara ya, dalam buku saja, Keluaran 3:15 ya saya. Ini judul temanku belum datang, saya baca dikit. Ini judul cukupnya dalam melaikan Musa diutus Tuhan. Ini ayatnya 14, kita mulai dari ayat 14 ya. Firman melaikan pakai Allah. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, besar semua, aku adalah aku. Lagi firmannya beginilah. Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Kalau kita baca sepintas kita bingung, aku adalah aku. Maksudnya kalau istilahnya orang ketiga kan bisa pakai mewakili, aku adalah aku. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan berbesar semua, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Maksudnya bukan nama aku adalah aku, tapi ada huruf besar semua Tuhan, itu namanya Yahweh. Nah, itu maksudnya Tuhan itu. Maksudnya namanya itu Yahweh, namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Waktu itu saya belum paham bahwa nama Tuhan itu Yahweh. Itu nama istilahnya masih terselubung itu ya, yaitu lewat kita belaikan masih penyingkapan kebenarannya belum sepenuh, masih setengah-setengah. Makanya kalau kita baca versi LAI masih bingung. Memang saya akui bahwa dalam penerjemahan ini bahasanya sudah bagus, dari kitab-kitab terjemahan lain ya lumayan, saya akui itu sudah bagus. Karena yang menulis ini kan orang profesor. Ini LAI juga bagus, ini juga bagus juga. Penerjemahannya bahasanya sudah bagus. Ini juga bagus. Ya, ini kan mudah dihafal karena kita bertumbuh. Kita Kristen kecil kan sudah dibesarkan dari terjemahan LAI kan sudah baca dari ini, jadi kita mudah hafal. Kalau saya jujur aku lebih hafal yang mudah ini, lebih hafal ini ayatnya daripada kitab dalam versi ELT, IMB Modern Bible dan ILT Literal Translation. Maklum saya bicara sering buru-buru gitu. Makanya di kampung kalau bicara orang tua tidak mengerti, kadang bilang apa bilang ini, kadang istilahku makna nol artinya ulangi apa yang saya katakan dengan istilah ngeledek begitu. Sekarang sudah tinggalkan nama Allah dalam doa dan lagu pujian. Kalau adalah kata Allah, nanti Elohim atau Tuhan. Dan saya konsisten untuk menggunakan nama Yahweh dan sebutan Elohim itu dari 2019. Nah sebelumnya saya mimpi itu saya sudah tahu, tapi belum komitmen musuh. Akhirnya saya dibaptis di Kendari tahun 2018 bulan 10 tanggal 10 atau 11 waktu itu. Dan sebelum saya dibaptis malamnya saya mimpi
itu seperti ada kayu besar, kayu kering, kayu pohon besar yang sudah mati gitu. Dahan-dahan ranting-ranting sudah patah, tinggal ranting yang kecil sudah patah, tinggal ranting yang jauh besar. Terkelupas semua kulit-kulitnya pohon tersebut, dan ada ular mau ularkan ekornya dari atas ke bawah, kepalanya mau menakam saya. Saya ambil tarik pedang, mau tebas dia langsung hilang. Ular lambang dalam perangkat Muhammad Kristen kan ular kan iblis. Dan berarti saat kita lihat ular kita bilang iblis bukan dalam arti rohani. Kalau dalam mimpi atau penglihatan itu ular omong iblis. Nah itu saya tebas dia langsung hilang. Pedang artinya itulah firman Elohim. Artinya kalau diartikan secara rohani, artinya kalau kita hidup kita benar berjalan sesuai firman Tuhan, maka kita menang atas godaan. Tapi kemarin sekarang ini saya tidak sudah berhasil melakukan firman Tuhan, bukan masih gagal. Namun saya artikan mimpi itu bahwa firman pedang menolong firman Tuhan, dan berkata firman Tuhan juga berkata firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua. Dan seandainya saya percaya mimpi tersebut, akhirnya saya takut, pasti saya tidak mungkin dibaptis. Dan cara Tuhan akhirnya saya menang, mimpi saya menang secara rohani. Saya tebas ular tersebut hilang, saya dibaptis. Sini tidak salah sini. Waktu itu juga ikut anak muda, ikut seperti retreat begitu. Bulan pertama anak Heroes Kendari dengan teman-teman perempuan dan cowok, ada sekarang sudah menikah. Saya dibaptis di Pulang Gunung Menapa. Saya ingat bahwa itu pertama kali saya ke kolam tersebut tahun 2013 atau 15 sama bos Kendari, sama pembantu orang Jawa mandi-mandi sana. Temani anak-anaknya bos mandi-mandi. Saya diajak mandi-mandi, saya tidak mau. Saya ingat itu kali kedua jadi baptis, itu kedua saya ke kolam tersebut. Saya dibaptis bulan 10, bulan 1 bulan kemudian saya diuji. Ya, saya percaya itu ujian dan cobaan dari iblis dan ujian dari Tuhan. Sepertinya sama artinya, tapi kalau dalam bahasa Inggris kan ujian itu testing, dalam bahasa Inggris kalau pencobaan itu temptation, atau ya sepertinya mirip, tapi kalau arti rohani itu harus dibedakan. Nah, dimulai itu cobaan dari Tuhan, uji. Coba dulu itu dari iblis, dan uji Tuhan izinkan itu ujian terjadi agar untuk memurnikan iman kita. Makanya firman Tuhan berkata di dalam ayat bilang, jika dia menguji aku maka akan timbul seperti emas. Jadi iman kita harus diuji dulu. Dan saya akui bahwa saya disantet waktu itu, diuji lewat santet. Itu izin terjadi agar saya bisa menceritakan saudara. Kalau seandainya saya tidak mengalami santet, belum tentu saya menceritakan saudara apa yang saya alami, dan belum tentu saya menceritakan bahwa ada pertolongan Tuhan, ada kemahakuasaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Saya ceritakan kepada saudara, tidak mungkin. Dan saya harus mengalami itu, saya bisa menceritakan. Dan saya mengalami itu, namanya orang pertama bertobat kan masih belum dewasa rohani. Jadi waktu itu kan ada teman kerja dulu kan masih baik, tapi sudah dulu akrab sekali saya sebelum saya mengenal kebenaran, sebelum saya dibaptis, akrab sekali. Mungkin dia itu ingin ngetes, atau karena mungkin perbuatan saya melukai hatinya, dan mungkin saya jengkel dia waktu itu kan buka-buka pintu ini, jadi saya jengkel. Dan kan saya orang juga kalau sudah terlanjur kerja itu kan saya dikendalikan melap pintu, kaca. Kalau saya bagian clean service di mobil, paling jengkel saya suka waktu itu kalau sudah dilap kaca pintu, baru diganti dua, baru naik turun kan malas saya itu, saya emosi. Apalagi dia klakson baru dengan kayak tujuan bikin emosi, kan beda dengan orang yang klakson yang tidak niat yang jahat, itu beda. Jahat klaksonnya kayak bombing double, artinya ketika ulang tapi bikin saya tuh emosi. Tapi kan istilahnya orang menggunakan autisme itu, jika orang marah dulu, saat dia marah kan mudah sekali sampai istilahnya, istilah saya sekarang itu santai seperti api. Kalau siram bensin kan tahu menyala. Jadi kalau dia tuh istilah santai kan dia menggunakan api, saya siram bensin, artinya saya juga marah, dia santai saya marah.
dia maksudnya salah, dia bikin saya marah, saya juga ikut marah ya, istilahnya dia pakai api, dia yang menggunakan api, saya bensin. Dia siram apa, bensin di api pasti nyala ya, siram gitu. Dan saya muntah darah waktu itu, banyak sekali darah. Saya sudah posting di YouTube, itu di video singkat, ada gambar-gambar darah itu banyak sekali. Saya foto dengan HP yang dikasih bos Kendari, HP BlackBerry Bold IPS seri 9900 itu banyak sekali darah saya sudah siram di kamar mandi. Dan seandainya waktu itu kalau bukan ukur Tuhan, dan saya tidak tahu pasti meninggal waktu itu, meninggal. Sampai Tuhan yang doakan saya yang di Rote, Pulau Rote di Yasuti itu, dia berkata, kamu lakukan dosa apa sehingga Tuhan murka ya kau. Dan mungkin dia pikir gara-gara nama Yahweh sehingga Tuhan murka ya kau. Akhirnya saya tidak sempurna, pasti punya kesalahan dosa. Saya mengakui semua dosa dalam hati, angkat tangan waktu itu ya, Tuhan dalam doa, saya mengakui semua kesalahan. Dan belum ada penglihatan hamba Tuhan tersebut, dibilang lewat 3 hari. Kalau lewat 3 hari berarti pasti ada tanda-tanda. Harinya Tuhan lewat 3 hari tidak terjadi hari yang buruk, akhirnya Tuhan sudah selesai sama saya. Seingat kulitnya pas sampai pakai headset, sampai darah, bekas darah di headset, imun batuk darah, darah hidung, setengah mati napas setengah mati, napas istilahnya satu-satu terengahnya. Saya sekarang bersyukur seandainya waktu meninggal waktu itu walaupun sudah terima Yesus, masih tidak masuk surga karena baru mengakui kesalahan atau dosa. Makanya firman Tuhan di ayat 1 Yohanes 4:9, Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa, maka Tuhan adalah setia dan adil, dia akan menyucikan kita dan dia akan mengampuni kita, mencuci kita segala kesalahan kita. Waktu itu. Dan saya bersyukur izin saya hidup, mengalaminya, dan saya hidup terburuk, dan saya masih hidup kesempatan hidup sampai ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menyaksikan pertolongan Tuhan. Makanya penting sekali kita itu bersaksi kalau ditolong Tuhan. Lewat kesaksian kita mungkin tidak tahu, mungkin berapa hari, berapa bulan, berapa tahun orang bisa berubah lewat kesaksian kita. Orang dulu yang jahat, jauh dari Tuhan bisa menjadikan yang tua lewat kesaksian kita. Kan kita dijadikan alat untuk melayani Tuhan, jadilah berkat teladan. Saya izinkan hidup, dan sekarang saya bersaksi menginjili orang seiman dan bukan seiman, dan berpergian di dalam mobil atau motor, sering menceritakan kebaikan Tuhan, bersaksi, menginjili sering tentang agama saya kepada agama lain, dan tanpa harus memaksa mereka ikut agama saya. Itulah istilah kami menginjil. Tuhan berkata waktu Tuhan Yesus terang ke Yesus, Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk sehingga orang. Pada siapa yang percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan, pada siapa yang tidak percaya dia akan hukumannya bukan di dunia, bukan, tapi di akhirat, di hari kiamat nanti. Kita akan diadili dan dihukum. Siapa yang percaya dihukum, siapa yang percaya tidak akan dihukum. Siapa yang percaya akan mendapatkan mahkota, dan siapa yang tidak percaya dihukum. Nah, firman Tuhan itu bukan firman asal apa bisa dicabut, bukan, firman tertulis terkunci akan digenapi. Jangan sadar main-main, firman Tuhan itu barang ada candaan, bukan, serius sekali Tuhan. Dan saya bersyukur 1 tahun kemudian saya dibaptis dari 18 sehingga saya dapat karunia berbahasa roh. Nah, karunia itu saya tidak bisa praktis sekarang, saya ucapkan lagi karunia yang luar biasa. Maksudnya dulu kan saya penakut, saat saya dapat itu saya begitu berani untuk menyaksikan menginjil tanpa harus menyinggung agama lain, tanpa harus memaksa orang untuk ikut agama saya, bukan bicaranya. Kita sampaikan saja, entah dia percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu memberitakan kebaikan Tuhan, bersaksi dan menginjil, menjadi teladan. Dan saya bersyukur sudah saya dapat karunia itu, saya semangat berapi-api
Yang dulunya saya penakut jadi berani, yang dulunya tidak pede jadi pede. Beta konfirmasi walaupun banyak kekurangan saya secara fisik dan jadi banyak kekurangan. Saya tidak sesempurna adik-adik saya lain, saya tidak secerdas teman-teman saya lain. Saya bersyukur atas semuanya. Jadi saya mau belajar untuk bersyukur segala, walaupun kadang juga mengeluh juga. Nah manusia lah, ya manusia pasti jatuh bangun. Dalam hidup ini kan ada siklus-siklus yang kita mengalami penurunan dan siklus kita mengalami peningkatan begitu. Dan sekian kesaksian saya, nanti bisa dilanjut kalau nanti saya buka kembali video ini. Masih ada kata-kata yang kurang teratau salah, dan saya mau bikin kembali klarifikasi lagi atau sini pernah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa guys, like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar notifikasinya agar pesan-pesan baru saya upload di YouTube, entah video durasi panjang atau short, saudara dapat notifikasi atau pemberitahuan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, and God is with you and with me, Immanuel. Nah, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Hai hai. Hai. Hai hai. Kabar kenapa dulu? Enam dulu.